Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walaupun ada orang brur, dia bukan Tuhan brur. Dia hanya manusia brur. Tapi kalau engkau percaya, ya kau akan diselamatkan. Kalau Tuhan menjadi manusia itu kurang ajar. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia karena dia ingin menolong engkau, menyelamatkan engkau. Haleluya. Dan dia sudah pernah dari sana. Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ayat bagian atas yang dikatakan, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Haleluya. Ini Rasul Kristus mengatakan. Dan firman Allah juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa. Dan saya berdoa malam ini tetap kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa menjadi bagian hidup kita. Dan ketika kita mau istirahat, jangan lupa membaca firman Allah, berdoa sebelum tidur. Dan ingat, Tuhan itu Tuhan yang baik. Dari malam saya tidak tahu sampai jam berapa saya membaca firman Allah. Dan saya mau katakan kecintaan saya kepada firman Allah itu sangat. Dan saya memperkatakan dan firman Allah itu dalam setiap malam. Dan di situ ketika saya tidur saya menemukan walaupun saya tidur larut, tapi saya tetap bisa bangun pagi-pagi. Karena apa? Saya telah menerima dipsiknya Tuhan. Dan waktu pagi datang untuk menyerahkan bersama dengan keluarga dan anak. Kiranya kita melakukan yang terbaik. Kita tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Ulangan 36 ayat sampai dengan 39. Demikian bunyi firman Allah. Sebab Tuhan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba-hamba maupun orang mereka sudah tiada, maka ia akan berfirman, di manakah Allah mereka, gunung batu tempat mereka berlindung, yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka. Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu sehingga kamu mendapat perlindungan. 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Aku yang mematikan dan aku yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah menyembuhkan, dan seorang pun tidak dapat melepaskan dari tanganku. Wow. Jadi di tengah-tengah perjalanan umat Allah, ya, dalam kita tahu bagaimana mereka keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan melakukan mujizat, 10 mujizat dilakukan di Mesir, dan itu pun sangat mengeraskan sampai yang terakhir saja sudah mati sebuah anak sulung dari hewan sampai putra kerajaan. Dia tidak mau bertobat, bahwa justru mengejar umat Allah sampai pada akhirnya dia dibenamkan di Laut Merah itu. Jadi itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, Tuhan adalah kekuatan kita, kekuatan umatnya. Jadi kalau Tuhan adalah kekuatan umatnya, percayalah, yang pertama Tuhan akan memberi keadilan sebagaimana kita baca ayat 36 tadi. Jadi keadilan Tuhan itu nyata. Dan saya tidak ingin pernah membalas orang yang berbuat jahat terhadap saya, sekalipun dia harus memfitnah, bahkan melapor sampai ke kantor polisi dan memfitnah begitu rupa. Supaya apa? Supaya saya gagal menjadi seorang hamba Tuhan, supaya saya tidak lagi melayani Tuhan. Bayangkan kalau sampai dikatakan saya melakukan perzinahan itu, tetapi saya bisa melihat bahwa tangan Tuhan itu sangat luar biasa. Tangan Tuhan itu tidak biarkan dengan menikah supaya merusak reputasi saya, menikah kembali maksud saya, sampai istri saya mau melamar, tapi tidak perlu dibalas, Tuhan yang membalas. Keadilan Tuhan itu nyata, dan itulah sebabnya saya katakan jangan ambil hakmu. Biar, kan Tuhan katakan itu dalam Roma 12 ayat 19, pembalasan itu haknya Tuhan. Kita hanya cukup melakukan yang baik, supaya apa? Membuat bara api di atas kepalanya. Itu kata firman Allah. Balas kejahatan dengan kebaikan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Keadilan Tuhan itu nyata.
Itulah sebabnya orang Israel walaupun diperlakukan demikian, mereka tetap mengandalkan Tuhan, dan Tuhan yang berperang ganti mereka. Kamu tenang saja, aku yang berperang ganti kamu. Ya, dalam Keluaran 14 itu. Ya. Jadi Tuhan yang berperang ganti kita. Nah, kalau kita tahu keadilan Tuhan itu, ya kita harus pasrah kepada Dia. Dalam keadaan tidak ada kekuatan kita pun, kata firman Allah. Karena Dia sayang sama kita, Dia akan jagai kita. Biar kita akan mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah pengharapanku, Tuhan adalah sandaranku. Karena Dia kekuatan kita, Dia menjadi pengharapan kita, Dia menjadi andalan kita, sandaran hidup kita. Wow. Yang kedua kata firman Allah ialah, Tuhan akan melepaskan umatnya dari umatnya. Kita lihat bagaimana olokan orang menghinakan Allah Israel itu. Ya. Apakah Tuhan mempermainkan mereka? Umatnya tidak. Tapi Tuhan izinkan umatnya itu mengalami olokan, hinaan, cacian, makian, didiskreditkan dan lain sebagainya, dilarang beribadah. Di akhir zaman ini Indonesia terkenal dengan toleransinya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, tapi kadang-kala Pancasila itu dibalik. Karena apa? Orang mau ibadah saja diganggu, bro. Bayangkan itu, bayangkan. Ada orang-orang bermental, orang-orang yang bermental atas nama bahwa tidak mempunyai izin, tapi negara ini sudah menjamin, konstitusi negara ini sudah menjamin untuk orang menjalankan syariat ibadah mereka. Itu konstitusi, bro. Tapi kadangkala aparat bermain di dalamnya. Saya bukan tanpa data untuk ngomong ini. Artinya karena saya pernah mengalaminya, kan tidak perlu harus kita apakan. Tetapi ya sudah, mengalami tekanan yang begitu luar biasa, intimidasi yang luar biasa. Tapi apakah kita harus menyerah? Tidak. Karena kita yakin bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari segala kesengsaraan kita, dari segala hinaan dan olokan. Percayalah. Sampai seorang pejabat mengatakan, jangan terlalu arogan. Saya katakan, demi Tuhan Pak, demi Yesus itu saya rela mati di depannya. Saya berkata, ada beberapa aparat di situ. Saya tidak melakukan kejahatan, Pak. Saya tidak melakukan pencurian. Saya hanya ingin membina umat, supaya umat melakukan bagiannya, melakukan tanggung jawabnya, membayar pajak, membayar apa yang seharusnya dibayar. Saya tidak mengajar untuk melakukan tempat-tempat pelacuran disahkan. Saya mulai ada di sini sampai saya masih sudah tua begini, masih ada pasar beras, semua pelacuran. Pap dengan mudahnya karena ada uang, ada cien. Mungkin itu. Tetapi kita tidak bisa seujon. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita adalah, Tuhan, ingat Tuhan adalah melepaskan kita. Kalau Tuhan menjadi kekuatan kita, Tuhan yang akan melepaskan kita. Dia tidak akan biarkan kita. Lalu yang terakhir, Dia Tuhan atas segala Allah, atau Tuhan Allah kecil dan Tuhan kecil. Jadi kalau dia itu Tuhan, maka Tuhan itu yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Kalau Dia meremukkan umatnya, Dia juga akan membeban, menyembuhkan umatnya. Kalau umatnya melanggar kehendak, Tuhan akan hajar dia. Tapi kalau orang yang bukan umatnya menghajar umat Tuhan, Tuhan akan mengurusan dengan dia sampai apa yang dikehendakinya terjadi. Dan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Dan itu sebabnya saya tidak ingin ketika saya dimasukkan dilapor ke penjara, dipanggil untuk
diinterogasi. Dan saya berkata, kenapa? Saya senyum-senyum saja. Loh, bapak-bapak ini kan aparat. Cari aja buktinya. Kalau memang ada bukti, kan sudah ada saksi itu, saksi palsu. Di depan saya dia nggak berani ngomong. Karena apa? Allah menyertai kita. Makanya firman Allah katakan, nggak usah kamu takut ketika engkau diperhadapkan kepada siapapun, pengusaha dunia ini. Jangan takut. Aku yang akan memberikan perkataan. Dan pada akhirnya polisi itu, Pak, saya masih ingat Pak Lekol Tugiman itu. Udah lapor balik, Pak. Oh, nggak perlu, Pak. Saya tidak perlu melapor. Kalau saya melapor orang itu, kualitas saya sama dengan. Sudah, pembalasan itu hak Tuhan, Pak. Ya kalau sudah begitu ya sudah. Damai-damai lah, Pak, ya. Saya hanya ingin jemput bola saja. Ya. Dia mengharapkan, ya kalau begitu Bapak, ya ngalah-ngalah sajalah gitu ya. Karena sudah, saya nggak mau melapor. Ya. Tapi saya tahu Tuhan yang melepaskan saya. Saya tahu bahwa Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, dari segala Allah, dari segala ilah dan lain sebagainya. Dia tidak tertandingi. Kalau Dia yang menolong, pasti pertolongannya kita akan nikmati selama kehidupan kita. Jadikan Tuhan menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan umatnya. Kita ini adalah umatnya, jadikan Dia menjadi kekuatan kita supaya kita menikmati keadilan Tuhan, kelepasan Tuhan, dan kita lihat deklarasi Tuhan yang tidak tertandingi oleh siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terkepan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, sehingga kami semuanya adalah orang-orang yang mengandalkan Engkau. Kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Dan firman Allah, doakan orang sakit dan lenyapkan segala sakit penyakit. Usir setan-setan. Saya mau melakukan bagian saya. Kalau engkau orang yang percaya, kau mengalami sedang sakit apapun, saya tidak peduli. Karena saya sudah banyak kali menyaksikan bagaimana Tuhan mau menolong orang-orang yang sekalipun diponis mati oleh dokter. Tetapi saya mau katakan, Tuhan mampu menolong engkau. Saat stadium 4, kansermu, tidak perlu takut. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita percaya pada Tuhan? Percaya pada kemampuan? Apakah engkau beriman dengan firman yang dikatakan itu? Kalau engkau percaya, engkau akan menikmati segala fasilitas Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau datang kepada mereka yang saat ini berdoa. Kami bersama-sama berdoa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tumpangkan tangan atas mereka, Bapak, dijamah segala sakit penyakit. Aku perintahkan segala sakit penyakit mereka dalam nama segala sakit penyakit itu keluar dari hidup mereka, baik ringan, menengah maupun berat, bahkan diponis mati. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Katakan saja sembuh, maka mereka akan sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami pergumulan hidup, datang kepada Tuhan. Tuhan mampu menolong engkau. Dan sebagaimana orang Israel pada gurun yang tandus, Tuhan pelihara begitu luar biasa. Kau pun akan mendapat peliharaannya di tengah-tengah keadaanmu yang sulit. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orang yang angkat kedua belah tanganmu, Tuhan lihat tangan-tangannya diangkat kepadamu, datang kepada mereka, menolong mereka, memberkati mereka, genggam tangan mereka sehingga mereka tidak terpencil. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini, dan juga jangan lupa untuk berdoa dan menyampaikan segala seruan kita kepada Tuhan sebelum kita tidur. Dan jangan lupa membaca firman Allah. Perkatakanlah satu katakah, dua katakah, tiga katakah, atau satu perikopkah, terserah ya. Yang penting kita perkatakan firman Allah sebelum tidur, dan engkau lihat bagaimana engkau mendapatkan enaknya tidur. Bukan saya mengatakan bahwa firman Allah itu obat penenang, bukan. Tapi firman Allah itu akan menjagai engkau dan akan memberi kau yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau katakan, kiranya Tuhan menolong kita semua. Mantap, mantap, mantap.